Kembali lagi kita belajar aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet. Kita akan belajar tentang buku besar ya. Nah, yang sebelumnya kemarin tentang jurnal umum kita buku besar. Pengertian buku besar di sini adalah kumpulan akun-akun sejenis yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal buku besar. Juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi atau yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Nah, itu pengertiannya ya. Nah, untuk manfaat buku besar di sini adalah memudahkan bagi perusahaan untuk mengetahui saldo dari akun-akun yang sejenis. Untuk bentuk buku besar itu ada 4 berdasarkan bentuknya ya. Yang pertama itu adalah bentuk T. Bentuk T ini sangat sederhana, hanya berbentuk seperti huruf T, sisi debit dan sisi kredit. Yang kedua bentuk skontro, bisa disebut bentuk 2 kolom, yaitu hanya debit dan kredit. Yang ketiga bentuk stafel ya, atau buku besar bentuk kolom saldo tunggal. Yang keempat bentuk stafel berkolom rangkap atau ganda. Buku besar ini hampir sama dengan bentuk stafel, bedanya kolom saldonya ganda ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat aplikasi buku besar. Setelah selesai membuat jurnal umum, langkah selanjutnya adalah membuat buku besar. Untuk pengelompokan jenis transaksi yang ada sesuai dengan daftar akun, langkah-langkahnya sebagai berikut. Ikuti ya sampai selesai. Pertama, tambahkan sheet baru dengan cara klik icon insert worksheet, terus ubah nama sheetnya menjadi buku besar Aktiva Lancar. Untuk selanjutnya, ubah nama menjadi buku besar Aktiva Tetap, dan seterusnya sampai namanya buku besar biaya. Yang pertama kita buat sheetnya, yang pertama adalah Aktiva Lancar. Nah, ini kita buat sheetnya ya, di sebelahnya jurnal umum, buku besar Aktiva Lancar. Jadi kalian buat di Excelnya, yang terusnya yang kemarin di sebelahnya jurnal umum buat Aktiva Lancarnya. Setelah itu kalian buat kolomnya seperti ini ya, buka sheet buku besar Aktiva Lancar dan buat form buku besarnya seperti berikut. Judulnya ditulis, terus nomor akun dan kodenya, terus formnya tanggal akun, nomor akun, debit, kredit, saldo. Dibuat formnya seperti ini. Di Excel saya memakai Microsoft Excel 2016 ya. Saya memulainya di sini dari kolom yang nomor akunnya itu dari sel D3 dan kodenya D4. Di sini kita akan memunculkan yang namanya kas ya, karena kode 1101 itu adalah kas, kita akan munculkan di B5. Nah, nanti ada caranya di sini ya. Klik B5, nanti di formula itu ada insert function di pojok itu. Nanti pilih reference pada kategori, itu pilih VLOOKUP. Setelah itu di OK. Nah, ini ya muncul. Setelah ini adalah kolom insert function. Di situ cari VLOOKUP-nya. Setelah ketemu baru di OK. VLOOKUP itu vertical lookup, mengambil data vertikal. Nah, nanti di OK. Setelah di OK, nanti akan muncul seperti ini. Ya, function argumen. Function argumen di lookup value klik D4, table array-nya itu mengambil tabel dari daftar akun. Nah, daftar akun itu yang pertama dibuat ya. Jadi sebelum jurnal umum itu udah ada daftar akunnya. Nah, ini di blok dari sel B6 sampai C27 di blok. Setelah itu untuk kolom index numbernya itu nomor 2, ditulis 2. Karena kita akan menaruh di kolom kedua. Ini ya, untuk akunnya. Kolom indeks 6-nya diisi yang kedua. Terus untuk rank lookup-nya itu tulis false ya. Jadi selain itu tidak bisa. Setelah semuanya diisi ya, perhatikan lagi di situ lookup value-nya, klik D4, sel D4 ya. Terus tabel array-nya ngambil tabel dari daftar akun di blok dari B6 sampai C27, kolom indeksnya 2 dan rank lookup-nya false ya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti di OK.
Jadi di buku besar itu adalah lanjutan dari jurnal umum. Jadi harus tahu jurnal umumnya. Nah, setelah di oke, maka muncul kas di sini. Lihat ya. Muncul kas di B5. Itu cara untuk memunculkan kas. Tadi rumusnya dengan VLOOKUP mengambil data dari daftar akunnya. Karena kita akan mengelompokkan akun kas di sini. Kodenya itu 1101. Kita akan ngambil data dari jurnal umum. Jurnal umum yang kita ambil, nanti kita masukkan ke buku besar yang kas ini. Jadi semua yang akunnya kas akan terkumpul di sini secara otomatis dengan rumus. Bagaimana untuk menampilkan kas-kas ini? Kita nanti menggunakan data itu ya. Nah, kita lihat dulu di situ untuk menampilkan kas semuanya yang dari jurnal umum. Kita klik dulu yang data di bagian menu di atas itu. Nah, setelah kalian paham datanya, yang di situ nanti kita pilih yang namanya advanced ya. Nah, itu. Nanti kita praktekkan, kita lihat. Nah, ini kita praktekkan. Kita pilih data, advanced. Nah, muncul seperti itu, kita klik OK aja. Di OK. Nanti muncul ini ya, advanced filter. Nah, kita pilih ke copy to another location. Copy to another location. Nah, itu nanti list rank-nya itu dihapus. Jadi dikosongin semua. Jika terisi kriteria rank sama list rank, dihapus semuanya, dihilangin, dikosongin semuanya. Nah, itu sudah di copy to another location ya pilihannya. Nah, setelah itu untuk list rank-nya kita pilih ke jurnal umum, kita blok dari tanggalnya itu sampai ke bawah ya. Nah, sampai sel berapa itu nanti kita untuk kriteria rank-nya itu ya, nomor akun sama kode. Untuk tanggal sampai kredit itu untuk mengisi bagian yang ketiga. Jadi di blok nanti otomatis terisi semua copy to-nya itu ya. Nah, bisa dilihat di sini nanti kita perbesar itu ya. List rank-nya itu ngambil data dari jurnal umum ya, dari itu A6 di blok sampai E27 kriteria rank-nya. Nah, ini ya kriterianya itu diambil dari tadi nomor akun sama kodenya, dengan copy to-nya itu dari tanggal sampai kredit itu di blok. Nah, setelah itu di OK. Nah, setelah itu muncul semuanya kas ya, yang dari jurnal umum kita ambil, masukkan ke sini dengan menggunakan rumus tadi VLOOKUP-nya. Sudah, ini kan semuanya terlihat ini adalah diambil dari jurnal umum. Ini kas-kas semua masuk ke sini, buku besar kas di sini ya. Nah, lihat jurnal umum ada kas tanggal berapa, 4 Desember 2.500.000, 8 Desember ada 12 juta. Nah, ini adalah buku besarnya, ini ada jurnal umumnya. Lihat di tanggal 8 Desember sama kan tuh 12 juta di depan. Sampai tanggal 30 kasnya itu 2.500.000 di kredit. Kita lihat sama 30 Desember di 2.500.000 di kredit ya, sama dah. Ini adalah cara-cara untuk membuat buku besar ya. Jadi diambil dari jurnal umum. Nah, seperti itu ya. Sangat mudah sekali untuk menampilkan buku besarnya sehingga cepat. Di sini kita memakai Excel. Nah, untuk selanjutnya itu langkah-langkahnya untuk jumlahkan saldonya, kita akan belajar nanti ya. Kita akan mengelompokkan akun-akunnya dulu. Yang tadi kan Aktiva Lancar ya. Nanti kita tulis di setelah Aktiva Lancar kasnya itu sudah terkelompokkan semua, tinggal selanjutnya tinggal dibuat sheet baru, di situ Aktiva tetap ya. Tinggal dilihat nanti. Nah, di Aktiva. Nah, ini Aktiva tetap, dan selanjutnya sampai selesai kita kelompok-kelompokkan buku besarnya. Setelah selesai dikelompokkan, baru kita buat yang namanya cara untuk menjumlahkan saldonya. Oke. Nah,
Nah, demikian ya cara untuk membuat buku besar di Excel ya. Nah, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.